Welcome to Suka ngomong podcast. akhirnya kita nggak berdua doang lagi nih, Dok. Kita sekarang kedatangan beberapa tamu nih. Katanya nih atlet e-sport nih, Dok ya? Atlet e-sport beneran Coba emang? deklanin dulu. Artis sport itu berarti Anton dulu kan? Masa gua sih? Gak ngerti gue. Hai semua, kenalin nama gua Vela. Nama gue Wilson. Jadi sekarang kita ada berempat, bukan berdua lagi, Jess ya. Jadi tambah rame nih. Kita pengen tahu nih, si Vela itu dengar-dengar dia pernah kuliah di Beijing. Iya benar. Dan si Wilson ini katanya dengar-dengar dia seorang yang memiliki sebuah bisnis. Iya, bisa dibilang begitulah. Jadi kita pengen tahu nih, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang gimana sih ras kuliah di Beijing dan gimana menjalankan bisnis di tengah-tengah COVID-19 ini. Bener. Oke. Boleh. Kebetulan saya lagi ada waktu gitu loh. Asik. Susah Udah banget ya, Jess booking ya, dari bener ya? 2 tahun yang lalu kan ini. Lebay. Bener. Oke. Gimana nih pertanyaan pertama nih ya? Oke, kenapa sih waktu itu milih kuliah di Beijing? Sebenarnya ya gak ada tujuan khusus sih kenapa mau kuliah di Beijing. Nah kebetulan aku tuh ngincar beasiswa dan kebetulan beasiswanya sama jurusan yang aku mau tuh ada di Beijing. Jadi ya udah kuliahnya di Beijing lah. Emang jurusan Bahasa apa sih? bisnis, Bahasa Iya. bisnis ya? Menarik. full Mandarin. Oke. Oh ya. Berarti udah lancar nih ngomong Mandarinnya nih. Ya gak juga sih, tapi ya boleh lah ya dibanding gak sama sekali gitu. Yang bukan yang Iya, nol iya. banget gitu loh. Kalau lu gimana, Jess? Bahasa Cinanya gimana, Bahasa Jess? Cina apa nih? Bahasa Cinanya lu gimana? Bisa ngomong nggak? Gue mah Cina KW, Heeh. gue nggak bisa ngomong Mandarin sama sekali gue. Cina KW. Parah. Di sekolah Nggak nggak bisa bisa. juga ya? Sekolah gue nggak ada pelajaran bahasa Mandarin Oke. dari SD, dari TK. Di sekolah gua dulu pelajarannya bahasa Jawa, bukan bahasa Mandarin. Mas. Oke, Bahasa jadi jurusannya apa bisnis. tadi? Iya, jadi Bahasa bahasanya bisnis. tuh Contohnya emang kayak apa jurus sih? ke bisnis gitu loh. Jadi nggak pure belajar bahasa Oh. doang. Jadi belajar kayak ada international trade, terus udah gitu sama belajar kayak kosakata tentang bisnis gitu sih palingan. Kalau bahasa bisnisnya digunakan sama Wilson, masuk nggak Waduh, tuh? gak masuk nih kayaknya nih. Pasar gue masih Kalau pasar Nggak masuk ya? ngomongnya bahasa apa nih? bahasa Indo lah. Kirain bahasa hati, Nggak punya bukan ya? hati kita tuh. Waduh. Mungkin lanjutin kali ini ya. Gimana ceritanya bisa dapat beasiswa di Beijing? Coba. Jadi, gue tuh ada les Mandarin gitu kan di suatu tempat. Nah, suatu tempat ini dia tuh ada kerjasama sama univ gue. Nah, mereka itulah yang ngurusin. Gue cuma ngumpulin kayak nilai-nilai gitu-gitu doang sih di translate ke Inggris. Tapi kalau misalkan mau apply Nilainya itu nilai yang nilai SMA sih. Ini tuh kalau misalkan mau apply sendiri sebenarnya juga bisa sih. Di Cina ini dia ada beberapa beasiswa yang dikhususkan buat murid luar negeri, murid asing gitu kayak kita. Misalnya kayak Confucius Scholarship sama ada Chinese Government Scholarship gitu. Itu kalau mau apply sendiri. Tapi kebetulan gue itu ikut agent kan, jadi ya udah mereka yang bantu gue ngurus. agent itu maksudnya Iya, tempat tempat lesnya les. tadi atau beda Tempat orang lagi? les. Oh, Dia I see. tuh juga Tempat lesnya di mana? Cerdas Bangsa Kalau boleh College tahu. di Pluit Village. Dia lembaga pendidikan. Di Pluit Village Bahasa ya? Mandarin. Oke. Selain Beijing, ada ke negara mana lagi? Dia sih fokusnya ke karena itu tempat les bahasa Mandarin, ya berarti fokusnya ke universitas yang ada di China tentunya. Terus, Apa aja yang di cover tuh dalam beasiswa? Apakah full beasiswa atau mungkin dapat uang jajan juga? Boleh ceritain lagi. Oke, kalau misalnya gue itu tuh cuman apa sih gratis uang sekolahnya doang sih. Nah, gue kan ikut program 1+3, di mana 1 tahunnya itu di Jakarta, 3 tahunnya di Beijing. Nah, gue cuma bayar 1 tahun uang sekolah, terus udah gitu 3 tahunnya gratis. Tapi syaratnya nilainya juga harus memenuhi sama kriteria universitasnya. Terus udah gitu sama absensi juga nggak boleh bolong. Jadi beasiswa gue ini cuman mengcover uang sekolahnya doang. Uang dorm, uang asuransi, sama uang jajan itu harus sendiri sih keluarinnya. Tapi kalau misalkan kita berhasil apply Confucius Scholarship atau misalkan Chinese Government Scholarship, itu tuh beasiswanya udah include uang sekolah, uang dorm, sama asuransi, sama uang jajan juga per bulannya. Nah, uang jajannya tuh juga beda-beda. Kalau misalkan buat S1 itu tuh per bulannya 2.500 renminbi, itu sekitar 5 jutaan gitu. Nah, kalau misalkan buatnya master S2 itu tuh 3.000 renminbi per bulan.
Sedangkan kalau S3 3.500 renminbi. Gimana? Cukup jelas? Cukup memuaskan? Cukup tertarik gak? Gue ada pertanyaan sih. Kok lu hafal? Lu bisa googling ya? Enggak. Apa jangan ini sambil googling? Enggak. Gue tuh ngomong sambil mengayunkan tangan. Terus persiapan buat dapat beasiswa apa aja jadi? Cuman les doang, terus ngumpulin nilai sekolah, habis gitu langsung dapat gitu. Betul Maksudnya sih. nggak ada yang Nah, lain-lain. kan gue kan satu Ada tes-tes. HSK. Penting, maaf, lupa. Ada HSK. Jadi HSK itu kayak semacam TOEFL tapi dalam bahasa Mandarin gitu. Nah, tiap kampus itu kalau misalkan mau daftar beasiswa, persyaratannya juga berbeda. Ada yang minimal HSK 3 atau enggak HSK 4 gitu, tergantung kampusnya sendiri. Itu udah berapa banyak Oh. tuh? HSK oke. ada 6 level. Setelah itu ada tips and triknya nggak biar dapat Ini beasiswa? buat kita Kayak- yang mau Buat teman-teman yang mau ikutan gitu. Yang pasti harus belajar Mandarin dulu sih, setidaknya bisa basic. Nah, terus udah gitu, kalau misalkan bisa HSK, bisa ujian HSK, itu justru lebih bagus lagi. Peluang buat dapetin beasiswanya itu lebih tinggi, gitu loh. Terus, kalau misalkan buat I see. dapet kan, beasiswa S1 misalnya. Nah, kalian juga harus mempertahankan nilai. Jangan sampai udah dapat beasiswa tapi nilai kalian jeblok gitu loh. Kan ntar pasti bakal di-cut gitu loh beasiswanya. Kenapa lu pilih jurusan bahasa bisnis? Kenapa ya? Soalnya sebenarnya tuh ada beasiswa itu kan kayak full 4 tahun. Cuman itu tuh jurusan pendidikan. Nah, gue kan punya cici nih. Dia tuh jurusan S1-nya pendidikan bahasa Mandarin. Nah, gue gak mau sama kayak dia. Terus gue juga agak lebih tertarik sama bisnis. Makanya gue pilih bahasa bisnis. Gue gak mau yang cuma belajar bahasa gitu doang. Jadi lu waktu itu Kenapa sempat galau nggak? Oh, gue mau kuliah di Beijing nggak ya? Gue mau kuliah di Beijing nggak ya? Gitu. Atau emang lu dari awal udah mau menentukan mau kuliah di luar negeri? Gue sama sekali gak galau. Soalnya gue dari kecil udah kayak mikir gue mau kuliah di luar. Terus udah gitu gue juga udah nentuin gue maunya di China. Di kota apa aja. Pokoknya selama itu masih di China, gue mau. Terus kalau kehidupan di sini sama kehidupan di sana tuh beda banget gak sih? Wah, jelas beda. Atau memerlukan penyesuaian khusus atau gimana Jelas gitu? beda. Dari budayanya, bahasanya aja kan udah beda kan. Mungkin awal-awalnya tuh kayak susah sih penyesuaiannya. Apalagi pas baru-baru datang ke sana. Gue les Mandarin di sini, langsung di sini ngomong apa pakai Mandarin gue tuh bisa ngerti. Tapi pas udah nyampe sana denger orang China yang ngomong langsung, waduh buset, ngomong apaan nih? Ngomongnya mereka cepet banget. Terus udah gitu kayak artikulasi kurang jelas. Jadi aduh susah banget ya. Awal-awal tuh kayak aduh bisa nggak ya. Tapi setelah beberapa bulan, oke lah, udah bisa menyesuaikan diri sih. Tapi teman-teman yang datang dari Indo Kalau banyak nggak? Yang satu angkatan atau satu dorm, satu jurusan? Kalau misalkan di univ gue sendiri, yang jurusan yang bukan S1, yang kalau bukan S1 itu tuh ada lumayan banyak, sekitar 20-an orang. Tapi itu cuma semester pendek gitu doang sih, kayak cuma 1 semester atau enggak 2 semester doang. Sedangkan kalau misalkan S1-nya, pas itu angkatan gue cuma 2 orang doang sih. Tapi kalau kakak kelasnya ada 3. Itu yang S1-nya. Oh, asli. Kalau boleh tahu lu univ di Beijingnya nama Capital universitasnya apa ya? Normal University Beijing. Hey. Promosi nih. Waktu lu menentukan gue mau kuliah di Beijing gitu, ya kan? Terus si Wilsonnya gimana tuh? Waktu mengetahui hal itu galau nggak? Aduh masa gue LDR nih? Atau Wilson udah semangat? Oh ya guys, buat yang nggak belum tahu, Wilson sama Theophila ini mereka sedang pacaran gitu ya. 2 insan. Sejoli gitu. Iya. 2 insan ya. Jadi waktu Theophila menentukan buat gue mau kuliah di Beijing nih. Gitu. Nah si Wilson perasaannya gimana? Ini reaksinya gimana? sama orangnya aja ya. Sebenarnya Iya. perasaan gue ya biasa aja sih. Biasa aja ya. Soalnya emang itu yang harus dilakukan kan. Dia harus nempuh pendidikan yang dia mau gitu loh. Kita nggak boleh menghalang-halangi gitu. Berarti lu mensupport 100% gitu ya? 100%. Oke, bagus banget tuh. Bagus. Dengar-dengar kan cewek lu mau kuliah di Bandung, tapi lu larang. Mana ada? Pala lu. Sialan. Katanya lu suruh ke Bali kan, biar lebih jauh lagi. Nggak pulang-pulang Jakarta. Mantul dong. Kedekatan ya Jakarta Bandung ya. Iya. Nah, gue mau tanya lagi nih sama si Vela.
lu pasti pernah ngerasain homesick kan? Rindu rumah. Gue ya, Rindu Homesick rumah, apa tuh? kangen Homesick rumah. apa? Rumah sakit. iya terserah. Pernah sih, Nah, jadi gimana tuh? tapi pas awal-awal, Nah, terus ya homesick pernah pasti awal-awal kayak kesepian gitu kan, belum ada temen kan ceritanya kan, ya udah kayak aduh kok sepi banget, kayak biasanya tuh di rumah tuh ada papi mami, terus udah gitu ada cici sama dede, tapi pas nyampe ke sono tuh kayak sendirian doang, kayak sedih banget kan, kangen rumah lah, apalagi tuh ya kalau misalkan lagi sakit tuh, berasa banget. berarti lu sempet sakit juga ya? Iya, Pilek, demam gitu. demam gitu ya? Itu langsung kayak kangen rumah gitu. Biasanya kan kalau sakit, Kangen iya, dirawat gitu ya? biasanya dimasakin bubur, kasih buah, kasih obat gitu-gitu kan. Tapi kan Biasanya Wilson datang ke rumah gitu kan, langsung guys. ini guys. nasi Tidak. padang Nasi gitu. Padang, ini nasi Padang Tidak. nih. Oh, enggak. Makin sakit dong aku. Berarti lu doang Jess, emang lu bucin. Sialan lu. Gue mau tanya, lu suka durian gak sih? Suka banget. Waktu lu di Beijing, lu pengen makan Nggak durian makan gimana? Nah, iya juga ya. Gak makan. Di sana nggak Mahal lah. Nggak makan ya? Di sana mahal banget. Oh, ada tapi mahal. Iya. Ada yang mahal gitu ya, frozen ya? Kayaknya sih ya. Sama ada yang satu buah yang utuh gitu loh. Cuman, aduh ngeliat harganya kayak kantongnya tuh sedih gitu loh. Meringis dia. Jangan. Gitu. Jais banget ya. Jadi waktu itu lu nggak makan durian dong? Gue tahan sampai gue balik ke Indo. Oh ya, lu balik Indo berapa lama sekali? Biasanya kalau misalkan musim dingin, itu tuh 1 bulanan. Kalau misalkan musim panas, dia tuh agak panjang. Hampir 2 bulanan gitu sih. Tapi pesawat itu nggak di cover juga dong ya? Biaya pribadi dong itu. Jadi tergantung promotornya juga gitu ya? Biasanya sih kalau misalkan murid luar negeri ya, mungkinnya dari mana aja harusnya bisa dapat apa sih, bagasi ekstra. Pas itu gue naik Garuda kan, bisa gara-gara ada kartu pelajar, dia tuh kita dikasih ekstra bagasi 20 kilo bukan ya? Jadi lu dapat bagasi Ekstra sekitar bagasi. 20-40 kilo. 40 kilo. Biasanya kan 20 kilo, jadi lu dapat ekstra lagi 20 kilo gitu, jadi 40 total gitu. Betul. Terus lu gitu biasanya pulang emang bawa apa? Maksudnya pulang ke sono atau dari sono ke sini nih? Pulang ke Indo, ya? pulang ke Indo. Bawa panda. Gue kan panda aja. Maksudnya panda bawa panda. Aduh. Apa Itu 40 kilo waktu ke Indonesia apa ke Cina dapat itunya? Dua-duanya. Dapat ekstra bagasi? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Kalau misalkan kita bisa kasih tunjuk student card kita, ya bisa dapat ekstra bagasi gitu. Nah, biasanya dulu itu gue bawa baju Jastipan sih. Iya. Baju Jastipan. Jadi beli dari Taopao gitu, terus udah gitu gue bawa pulang ke Indo. Biasanya kan dari sana ke sini gue nggak bawa barang apa-apa sih. Palingan gitu, Jastipan. Tapi kalau dari Indo ke China bawa barang banyak banget. Indomie bisa 1 dus. Indomie. Betul. Mantap. Indomie, terus biskuit, Mantap. kopi, susu, semua yang bisa gue bawa. Oh, sambel-sambelan juga penting guys. Bumbu-bumbu dapur. Di sana makanannya cocok nggak sih? Lu sama makanan sana cocok nggak? Lidahnya cocok. Kebetulan cocok. Kebetulan aman. Gue nice. Awalnya tuh gak gitu suka sih, soalnya dia berminyak banget kan. Tapi lama-lama udah terbiasa sih lidahnya. Malahan kangen banget nih sama makanan sana. Terus, mau nanya apa lagi nih? Next question, Jess. Oke. Sebutin. Apa kegiatan di luar kampus yang sering dilakuin nih? Biasa kan pasti nggak mungkin kuliah doang dong, bosan. Mungkin ada part time job atau keliling-keliling Beijing gitu kan? Atau ada komunitas mungkin? Kebetulan saya itu kaum rebahan. Komunitas guys. anak Indo. Jadi biasanya kalau misalkan kalau misalkan habis kuliah, kalau misalkan bisa tidur siang, saya akan memanfaatkan dia dengan baik. Tapi selain itu, gue sebenarnya juga ada ikut itu sih organisasi di kampus. Jadi murid luar negeri semua kayak OSIS gitulah. Nah terus udah gitu setiap 2 minggu biasanya tuh selalu ada rapat kayak mikir mau ada kegiatan apa nih gitu-gitu. Terus kalau keliling Beijing tuh udah pasti sih biasanya 2 tahun pertama tuh gue setiap minggu pasti gak ada di dorm. Kayak Sabtu Minggu gue pasti keluar. Kayak Sabtu hunting-hunting foto, hunting-hunting makanan gitu-gitulah bla bla bla. Terus udah gitu kalau minggunya ke gereja pasti. Terus ya gue ikut itu sih komunitas keagamaan di sana. Jadi lu jika
perkuliahan di Beijing berapa 3 lama? tahun. Di sana nggak ada Wih, skripsi kan, bener kata ya? siapa? Kita skripsi ada 2 kali. Kita tuh skripsiannya di semester keempat sama terakhir. Kok semester 4 sih? Kan gue di Jakarta. Iya, semester 6 sama 8 guys. Sorry guys. Lu magang, Magang lu ada nggak ada. magang juga? Tapi kalau misalkan kuliahnya jurusan pendidikan, dia biasanya tuh ada kegiatan magang 1 bulan. Oh. Iya, biasanya sih 1 bulanan. Terus kalau lu kangen sama Wilson, apa yang lu lakuin? Main sama temen. Menghitung bintang, Main sama temen ya? lihat Oke. langit Ya video di call malam lah. hari. Ngapain lagi coba? Iya. Video Sabar call guys, ya? sabar guys. Ini fun fact ya. Kita selama Kenapa tuh? LDR-an berapa tahun? 3 tahun ya? Hmm? LDR-an 3 tahun. Itu 3 tahun. video call kayak nggak lebih dari 20 kali deh. Bohong. Jangan-jangan di tembok lu tulis ya? 1 kali ini, 1 kali gitu ya? Lu coret-coret gitu ya? Itu nyatetin ya? Gue terlalu asik sama teman-teman gue guys. Oh. Hati-hati tuh, Apaan Son. hati-hati? Lu nggak asik Pulang. berarti orangnya. Udah aman, udah aman. Oh. Udah aman ya? Gua gembok deh. Hal apa aja nih yang paling dikangenin di Indo selain Wilson? Ini gak usah ditanya lagi. Ya pasti makanan Indonesia. Gulai, rendang, bakso, ketoprak lah, Yang mie rempah-rempah tuh ya. tek-tek. Terus apa lagi ya? Pokoknya semuanya. Oh, rujak. Gue kangen banget sih sama rujak. Soalnya nggak ada rujak Gak apa ada. ya? Kalau bikin sendiri ya bisa. Cuman ya gitulah. Memakan waktu yang lama kan. Kan saya orangnya gak Betul suka yang repot-repot tuh ya. Pengennya tuh langsung jadi gitu. Hmm. Tapi untungnya di Beijing itu ada satu restoran Indonesia namanya Nom Nom. Oh Iya. gitu. Jadi lu bisa makan Iya apa aja? juga. Ya mesti tuh ada rendang apa? Enggak, maksudnya dia yang masak orang mana? Indonesia. Oh, Iya. masak orang Indonesia. Jadi lumayan mengobati sih. Jadi lu kalau makan apa aja misalkan sih tuh? kangen makanan Indo ya udah pergi ke Nom Nom. Tapi harganya gimana? Nom Nom. Harganya kalau misalkan di sana ya masih tergolong wajar sih. Terjangkau lah. Jadi kalau udah di Indo, apa yang lu kangenin dari Beijing? Makanannya juga. Makanan juga. Terus udah gitu di sana tuh enak banget. Pasti transportasi. Terus udah gitu alat pembayaran gitu-gitu tuh, aduh enak banget deh. Gue lebih suka di sana Oh, di sih. sana udah cashless Iya, semuanya. cashless. Pokoknya kita cuma bawa handphone, terus udah gitu ada internet, sama ada baterai. Ya udah, kita masih bisa hidup lah tuh, keliling-keliling. Gak usah takut. Iya, Gitu. tuh. Di sana enak banget sih. Oke, gue mau tanya. Kan waktu itu, waktu lu wisuda, kalau nggak salah si Wilson datang ke Beijing juga kan? Fun fact nih guys, gue wisuda 2 kali dan dia melewatkannya 2-nya. Jadi setelah gue wisuda dia baru datang gitu? guys. Iya. Beda. Di hari yang sama atau di hari yang beda? Iya. Itu gara-gara demo, guys. Luar biasa. Nggak apa-apa sih. Demo itu tuh di Jakarta sampai Demo UAS apa? gue diundur. Oh, karena UAS lu yang diundur akhirnya lu nggak bisa Jadi terbang ke diundur Beijing gitu ya? perginya. Bohong. Jadi kita harus percaya sama yang mana nih, Dok? Iya, Ya percaya gue bingung gue nih. lah. Gue nggak mau setelah podcast ini mereka Tenang aja, bertengkar. ada hakimnya di sini. Kita jadi memacu keributan nih, Pak Edo. Iya. Nah, pertanyaannya yang ke Wilson tadi kan dia datang ke Beijing. Gimana pertama kalinya lu datang ke Beijing? Gimana perasaannya? Si Wilson itu gimana? Gue ya? Akhirnya. Ya seneng lah, ya ampun. Sorry, gue padahal tanyanya sama Wilson sih. Gimana rasanya datang ke Beijing? Seneng lah pasti dia juga. Seneng dong mau ketemu pacar ya kan. Alah. Iya, cuma sayangnya melewatkan hari wisudanya dia aja sih. Lu kan jalan-jalan juga kan di dari mana? Beijing, Di Beijing. jalan-jalan bareng dia sama teman-temannya juga. Abis itu kita ke Shanghai. Seru nggak Seru jalan-jalan banget di sih. sana? Bakal balik lagi. Lu harus cobain dah jalan-jalan ke Cina. Rekomen banget. Rekomen banget ya. Yang bikin seru apa nih yang bikin seru? Kulinernya kah atau pemandangannya Semuanya kah lengkap atau sih di sana. apalah? Mulai dari makanan, pemandangan, semuanya bikin lu bakal kangen gitu loh ke sana. Kecuali toiletnya ya. Aduh. Soalnya jorok ya. Bayangin ya, gua kencing Oke. nih. Gua tahan napas, bro. Itu karena lu nyium Aduh, kencing lu sendiri atau Nyium gimana? WC-nya dari 10 meter udah kecium. Tapi kalau di restoran ada WC juga nggak sih? Ada sih beberapa. Ada juga yang ada. Tapi jorok juga gitu Kadang ya, jorok sih enggak. Cuman ada bau-baunya gitu loh. Bau-bau khasnya. Kalian kalau penasaran, bolehlah coba Dikangenin juga tuh ya. WC umumnya.
Kita Oke. kurang tertarik sih ya, Pak Edo. Mm-mm. Kita kurang tertarik Tapi guys, mencoba WC umum di sih. Beijing Iya. sekarang udah lumayan itu sih, lumayan bersih. Ya, nggak Lumayan bersih ya. separah dulu lah. Sudah better. Tuh. Terus next question. Pengalaman menarik Eh, saat kuliah. Betul. Menarik. Semuanya menarik sih bagi gua. Gimana dong? Yang paling menarik ada gak yang satu gitu? Boleh di-share aja satu Yang aja. Gak bakal Jangan lu semua. lupain nih seumur hidup lu Apa nih. ya? Mm-mm. Mungkin ketemu teman-teman dari beda negara kali ya. Menurut gue sih itu menarik. Soalnya Menarik sih. Itu dari iya, dari banyak negara ya? pokoknya bukan dari Indonesia doang lah. Terus udah gitu kayak kita saling bertukar budaya, terus udah gitu saling belajar bahasa kita masing-masing gitu-gitu. Terus udah gitu masak-masak bareng. Bahasa asing apa nih yang udah dipelajarin nih, Thailand. Kak Vela? Sama Korea. Nah, bungkap. Swadikap. Iya, Swadikap. kebetulan Bungkap, teman Loy. baik aku tuh Korea dan juga kebetulan teman baik aku itu orang Korea sama orang Thailand. Enak banget guys kalau misalkan teman sama mereka yang mereka tuh super baik, apalagi ya kalau bisa pintar masak gitu. Wah, itu menarik bagi gua sih. Makanannya mereka enak-enak banget, bener-bener kayak contoh. Tapi kalau dari mereka lu tentu. bawa benefit nggak? Tentu. Kalau bagi mereka lu bawa benefit Gue nggak? kan juga bisa Apa masak tuh? Indomie. Enggak. Oh iya, itu enak banget sih, parah. Ya pasti ada benefitnya lah. Tapi kalau misalkan mereka nggak merasa itu benefit setelah teman sama gue, ya udahlah. Dipaksa. Sampai sekarang masih kontak nggak sih? Cuman nggak seintens dulu. Kalau dulu kan kayak setiap hari ketemu kan. Terus ya nggak chat juga sih. Terus kalau sekarang tuh ya karena kita udah jauh, jadi ya kayak cuma seadanya gitu doang. Tapi sekarang dia balik ke negaranya masing-masing atau balik gimana? Balik ke negara masing-masing sih kebanyakan. Mereka sudah kerja. Mereka jurusan yang sama tuh, bahasa bisnis tuh. Bener. Terus kalau misalnya lingkungan universitinya sendiri di sana gimana tuh? Kebetulan fakultas gue itu tuh meskipun gak gitu gede, cuman asri banget. Nah, kampus gue sama asrama gue itu tuh ada connecting door-nya. Jadi tuh gak usah keluar kampus. Bener-bener enak banget, guys. Iya, gak usah kena matahari, gak usah kena matahari hujan, gak usah kena salju apapun lah itulah. Pokoknya bener-bener ya tinggal juga, buka pintu langsung nyampe gitu. Mantep, kayak Doraemon dilihat-lihat nih ya. Enggak juga. Kayak Doraemon buka pintu langsung nyampe. Gue sih pas itu kalau misalkan tinggal di lantai 9, dia tuh ada connecting door-nya itu dia langsung ke lantai 7 gedung kampusnya. Nah, misalnya kelas 8.30 lu jalan jam 8.29 juga nggak apa-apa, nggak bakal telat. Terus udah gitu. Oke. Terus kira-kira ada rencana buat ngambil. Terus udah gitu. Oh ya lanjutin. Di dalam kampusnya itu ada 3 kantin. Jadi ada kantin subsidi pemerintah, juga ada kantin biasa, terus sama ada kantin muslim. Kantin muslim. Ada apa yang terakhir? Yang halal, iya benar. Jadi yang halal-halal gitu. Nah, kantin yang subsidi pemerintah itu harganya lebih murah pasti. Tapi ya sayurnya itu doang. Nah, sedangkan kalau yang kedua ada kantin biasa kan. Nah, kantin biasa ini tuh menu-menunya lebih variatif, tapi ya harga ya sesuai dengan harganya lah ya. Pasti lebih mahal. Terus yang kalau kantin halal tuh enak-enak aja sih. Saya suka sapi. Terus kira-kira ada pikiran untuk lanjutin S2 atau mungkin 2 tahun lagi kali ya. Ini sekarang mau kerja dulu sih. Kerja dulu, ngumpulin pengalaman. Terus kalau misalkan gak ada halangan, ya 2 tahun lagi apply beasiswa buat lanjutin S2. Oke. Maunya pendidikan ambil jurusan sih. apa tuh S2? Oke. Oh, by the way, gue mau tanya sama lu. Lu lulus dapat gelar apa tuh? Gelarnya Bachelor of Art. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin buat teman-teman buat temen yang mau kasih semangat kayak atau semangat mau buat apa? siapa? Aduh, maaf. Iya, buat di luar sana mau ada yang mau apply beasiswa juga yang sama gitu. Mungkin buat adik-adik kelas kali ya. Bentar. Sel, gue kamarnya panas banget. Buat adik-adik kelas nih ya yang mau apply beasiswa, kalian harus rajin belajar Mandarin. Terus udah gitu
Buat Oke. adik-adik yang mau Oke. kuliah di China, yang mau dapetin beasiswa, tetap semangat. Jangan putus asa kalau misalkan ditolak sama beasiswa satu, masih ada pilihan beasiswa lain, guys. Kemudian rajinlah belajar. Jangan lupa kalau misalkan bisa ujian HSK terlebih dahulu, ujianlah. Nyambung gak sih? Gak jelas ya? Jadi buat teman-teman pendengar, kalau mau ikutan beasiswa, nanti gue bakal kasih informasinya yang agak lengkap di description box. Mungkin kalian bisa browsing-browsing, nanti kita kasih referensi ya Do ya. Bener, referensi. Biar mempermudah lah kalau bagi orang yang mau ambil universitas di China lah khususnya. Oke. Sekarang kita pindah nih ke narasumber Hadir. kedua. Oke.